Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Belajar Bahasa Oke Medan bersama dengan saya Cindy Chai. Hari ini kita sudah masuk di lesson 150, artinya sudah ada 150 video yang kita buat ya dengan tema-tema yang berbeda-beda. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar Bahasa Oke Medan karena saya lihat di Google, di website itu memang banyak sekali yang ada kasih kosakata-kosakata Hokkien Medan ya. Tetapi sayangnya adalah itu tidak ada audionya, tidak ada suaranya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya belajar dari kosakata itu tanpa mengetahui nadanya, takutnya nanti akan salah ketika ngomongnya. Nah, jadi di video-video saya yang ada di channel ini itu juga tidak semua murni dari saya buat sendiri, tapi saya juga mengambil beberapa sumber yang saya gabungkan untuk bisa saya bagi di YouTube channel ini. Jadi YouTube channel ini adalah sebagai wadah untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Hokkien Medan. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk tema kita hari ini adalah makanan yang sudah rusak. Nah, kita lihat yang pertama adalah sudah rusak. Rusak itu adalah pai dalam Hokkien Medan. Pai artinya adalah rusak. Kalau sudah rusak artinya pai liao. Liao di sini adalah sudah. Biasanya untuk penggunaan liao selalu di belakang. Ya, jadi selalu di belakang. Contohnya kita mau bilang sudah makan, maka jia liao, bukan liao jia. Ya, jadi untuk kata kerjanya dulu atau objeknya dulu baru kita bilang sudahnya di belakang. Oke. Nah, kita lihat untuk kalimat yang pertama ini, iye ubi pai liao ma, nyam nyam liao. Iye ubi pai liao ma, nyam nyam liao. Nah, untuk teman-teman yang pernah makan ubi, yang contohnya nih, kita beli hari ini ubi gorengnya, terus besoknya kita lihat kita mau makan, terus ubinya tuh gak bisa dimakan lagi. Kenapa? Karena ubinya itu ketika kita buka atau kita kopek, itu sudah kayak lengket-lengket gitu. Nah, itu artinya ubinya itu sudah rusak. Nah, kita boleh bilang, iya ubi pai liao ma. Iya ubi artinya adalah ubinya. Pai liao sudah rusak ma. Ma ini adalah mama ya, ibu ya. Nyam nyam liao. Nyam nyam ini artinya adalah lengket. Nyam ini lengketnya. Nyam nyam artinya adalah lengket-lengket sudah atau sudah lengket-lengket ya. Iya ubi pai liao ma. Nyam nyam liao. Yang kedua, basi. Chao sui atau chao seng sama ya. Mau pakai chao sui benar, mau pakai chao seng juga benar. Nah, chao sui itu maksudnya gimana sih? Contoh. Kalau misalnya sayuran yang contohnya nih kita beli hari ini, contoh sayurannya adalah capcay. Capcay. Capcay itu artinya adalah makanan khas di Medan, tapi saya rasa tidak hanya di Medan, tetapi di daerah-daerah lain juga pastinya kenal capcay ini, yang artinya capcay adalah 10 macam sayuran. Ya, nah capcay ini adalah makanan khas orang Chinese juga. Ya, nah kalau misalnya capcay itu lupa dimasukin dalam kulkas jika mau dimakan lagi keesokan harinya, maka itu akan basi. Nah, kalau misalnya makanan sudah basi itu biasanya bagaimana? Ya, pastinya kuahnya itu sudah asam, sayurnya juga pasti sudah asam, ya, tidak segar lagi, boci liao, sudah tidak segar. Nah, kita lihat di sini kalimatnya. Iye capcay cao sui liao. Iye capcay cao sui liao. Ya, iye capcay artinya adalah capcaynya cao sui liao sudah basi. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa basi? Salah satunya adalah nasi. Ya, nasi kalau misalnya kita taruh terlalu lama tidak dimakan, maka itu juga akan basi, akan cao sui. Nah, maka kita bisa buat kalimatnya iye pui. Pui ini adalah nasi. Ya, nasinya iye pui, nasinya sudah basi, cao sui liao. Jadi, iye capcay cao sui liao, iye pui, cao sui liao. Nasinya sudah basi. Yang ketiga adalah gosong, cao ta, cao ta, cao ta ya. Iye hu cao ta liao. Iye hu artinya adalah hu, ini adalah ikan. Ikannya, iye hu, ikannya, cao ta liao sudah gosong. Sudah gosong. Oke.
Nah, kalau misalnya ikan digoreng terlalu lama, ya itu akan gosong. Dan juga yang lainnya kalau digoreng terlalu lama. Nah, yang keempat adalah berjamur. Berjamur adalah seko. Seko. Kue seko leo. Kuenya sudah berjamur. Contohnya, kita beli kue untuk Imlek. Terus kuenya itu nggak dimakan sampai contohnya bulan kelima. Contoh Imlek itu bulan kedua gitu ya. Nah, sampai bulan kelima itu tidak dimakan. Artinya, akhirnya ya kuenya itu akan berjamur, akan rusak, tidak bisa dimakan lagi. Gitu. Kue seko leo. Kue tetap kue dalam bahasa Hokkien. Jadi, kue artinya adalah kuenya. Seko sudah berjamur. Kue seko leo. Nah, yang kelima berulat. Setang. Setang. Kue ji setang leo. Kue ji artinya adalah buahnya. Kue ji buahnya setang sudah berulat. Ya, buahnya sudah berulat. Ini kenapa bisa berulat? Ya, karena juga didiamkan terlalu lama, tidak dimakan terus. Akhirnya rusak. Kadaluarsa, kuisi. Kuisi. Nah, kalimatnya di sini artinya adalah mai jia ye guan tao kuisi liao. Mai, ini artinya adalah jangan. Jia adalah makan, jadi jangan makan. Iye, guan tao ini adalah makanan kaleng. Ya, contohnya makanan kaleng itu apa? Contohnya seperti sakjen. Ya, itu adalah guan tao. Guan tao adalah makanan kaleng. Jadi, guan tao. Jangan makan makanan kalengnya. Sudah kadaluarsa. Sudah expired ya. Nah, tidak garing. Lau hong. Lau hong. Kerupuk lau hong leo ingui. Kong kam bobat. Kerupuk lau hong leo. Artinya, kerupuknya. Lau hong leo. Sudah tidak garing. Ya. Lau hong leo sudah tidak garing. Ya, lahong ini kayak sudah apa ya namanya kayak kena angin gitu ya. Jadi dia itu sudah tidak garing untuk kerupuknya. Nah, kita bilang adalah lahong. Lahong itu sudah tidak garing, inggui karena iye kong. Kong ini adalah toples ya. Toplesnya iye kong. Kam. Kam artinya adalah tutup. Bo adalah tidak, bat adalah rapat. Jadi kalau misalnya toplesnya tidak tutup rapat, ya pasti kerupuknya itu akan masuk angin. Ya, masuk angin setelah itu ya tidak garing lagi. Harus digoreng ulang biar bisa garing lagi. Nah, lalu ada makanan yang terlalu matang yang sudah tidak bisa dimakan. Contohnya, kue chi, kue chi tai sek leo, becek leo. Artinya adalah kue chi buahnya sudah terlalu matang, nggak bisa B. Ini nggak bisa makan, sudah nggak bisa makan, ya. Kue chi tai sek liao, becek liao. Kue chi buahnya sudah terlalu matang, sudah tidak bisa makan. Nah, ada yang terlalu matang nggak bisa dimakan, ada yang belum matang juga nggak bisa dimakan. Contohnya, suaya ko ane che boise. Suaya artinya adalah mangga, buah mangga. Suaya artinya adalah mangganya kok masih aneh, sangat ce, hijau. Boy, se, belum. Boy, se artinya adalah matang. Jadi mangganya masih sangat hijau, belum matang. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau bilang sudah busuk, maka cao liao. Suan tao cao liao artinya adalah bawang putihnya sudah busuk. Suan tao adalah bawang putih. Suan tao, bawang putihnya. Cao, busuk. Liao, sudah. Cao liao artinya adalah sudah busuk ya. Oke, itu saja untuk makanan yang sudah rusak. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jika teman-teman ingin belajar lebih intensif bahasa Hokkien one to one bersama dengan saya, Pak Ifat, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.